Halo semuanya, ketemu lagi bareng Agasa di Ini Berita Ina. Seperti biasa, Agasa akan memberikan kamu informasi ter-up to date, terkini, terasik, terseru, tersemuanya deh buat sahabat Ina semuanya. Tentu saja bakal ada berita baik dan berita buruk, tapi nggak apa-apa, akan kita coba belajar bareng-bareng, kita cari tahu bareng-bareng nih apa sih yang belakangan ini terjadi. Sok atuh langsung aja masuk ke berita pertama. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan rektor salah satu universitas negeri di Lampung, Karomani, sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan dan menemukan bukti permulaan yang cukup. Wah, tapi memang kasus-kasus kayak gini nih, terutama untuk jalur mandiri untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, memang bukan yang pertama terjadi lagi nih di tahun 2022 di Lampung. Dan selain Karomani, KPK juga menetapkan wakil rektor 1 bidang akademik yaitu dengan inisial HY dan MB ketua senat universitas tersebut dan AD dari pihak swasta. Wah, ternyata Bapak Rektor nggak sendiri, bekerja sama dengan wakil rektor 1 bidang akademik dan juga ketua senat universitas dan juga ada dari pihak swasta. Persekongkol nih, ketemu ngumpul punya otak yang sama, dilaksanakan. Karena perbuatannya tersebut, KPK menyangka Karomani dengan pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sebelumnya, Karomani dan 6 orang lainnya diamankan KPK setelah terjadi operasi tangkap tangan atau OTT pada Sabtu tanggal 20 Agustus 2002 lalu pada dini hari tepatnya. Operasi tersebut dilakukan di 2 wilayah yaitu Bandung, Jawa Barat dan Lampung. Wow, lintas provinsi, lintas pulau sampai ke Bandung. Bandung kan lumayan jauh ya, Lampung ke Bandung. Wah, ini kayaknya ada bukti-bukti kalau dia sudah mengetahui bakal ada penyidikan atau penyelidikan nih. Tapi yang jelas ini kasus harus diberantas, Pak. Lanjutkan Pak KPK, berantas semua korupsi yang ada di Indonesia nih, biar koruptor-koruptor yang lain pada jerat. Apalagi nih di ranah pendidikan seperti universitas, berantas dari sekarang. 2024 udah hampir di depan mata, masih jauh sih ada 2023. Tapi yang jelas hawa-hawa politiknya udah berasa nih buat sahabat Ina yang mungkin udah nyadar dan sudah mengendus hawa-hawa politik tersebut. Nah, karena di sini ada berita bahwa presiden diminta reshuffle menteri yang maju jadi caleg. Kenapa tuh? Ketua Konstitusi dan Demokrasi atau KODE Inisiatif Ferry Juniadi meminta Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle terhadap menteri yang berencana menjadi calon anggota legislatif atau caleg. Ia mengatakan Presiden sebaiknya mengambil langkah tersebut meskipun ketentuannya belum diatur dalam undang-undang. Ia juga menambahkan jika Presiden tidak bersikap tegas nantinya banyak kinerja kementerian yang terganggu lantaran menterinya sibuk berkampanye. Ya kita tahu sendiri ya sahabat Ina kalau sudah zaman-zaman sekarang nih udah masuk-masuk ke tahun-tahun politik. Kampanye sudah mulai dari yang tipis-tipis sampai yang tebal-tebal di jalanan dalam bentuk apapun bahkan sampai ke media digital. Menurut Ferry, jika sudah ada sikap seperti itu dari Bapak Presiden, maka menteri yang akan menjadi caleg dengan sendirinya akan mengundurkan diri. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK Puan Maharani sebelumnya mengungkapkan rencana untuk maju sebagai calon legislatif di pemilu legislatif di periode sebelumnya tuh 2019. Dan saat ditanya apakah ia akan mundur dari jabatan menteri dan memilih menjadi caleg, Puan mengatakan tidak ada aturan yang mewajibkan menteri harus mundur dari jabatannya bila ingin menunjukkan diri sebagai calon legislatif. Sebelumnya Presiden Joko Widodo mempersilahkan jika ada menterinya yang akan maju dalam pemilihan legislatif 2019. Menurut Bapak Jokowi, menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai calon legislatif cukup mengajukan cuti alias tidak harus mundur dari kabinet. Tapi memang masuk akal juga sih ya kalau misalnya ini kan temporary nih. Sedangkan jabatan yang diemban memang harus long term. Kalau misalnya langsung dicopot gitu aja, mungkin ada kerjaan-kerjaan yang lain yang agak repot kalau di handover sama orang lain. Tapi di satu sisi juga ada betulnya sih. Kalau misalnya takutnya dikhawatirkan menteri-menteri ini agak kurang konsentrasi atau kinerjanya ditakutkan menurun ketika mereka-mereka ini disibukkan dengan
kampanye-kampanye, dan kegiatan-kegiatan caleg lainnya. Nah, semoga saja siapapun yang mencalonkan diri untuk menjadi caleg 2024 tetap bisa amanah dengan tugasnya, tapi juga bisa melaksanakan kampanye dengan lancar juga. Minta maaf banget nih, ini masih berita buruk. 26 juta data pribadi pelanggan salah satu provider diduga bocor. Kominfo lakukan pendalaman. Biasanya genteng atau apa gitu yang bocor, ini data pribadi. Men, ngeri banget 2022. Hal ini dikatakan oleh Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo Samuel A. Pangarepan lantaran di media sosial tersebar isu bahwa 26 juta riwayat pencarian sekaligus nama dan nomor induk kependudukan atau NIK dari pelanggan salah satu provider tersebut bocor dan dibagikan secara gratis. Wah, ini cybercrime tingkat dewa nih ya. Untuk mendapatkan informasi dari Telkom, pihaknya akan memanggil manajemen Telkom Indonesia untuk mendapatkan laporan dan langkah tindak lanjut perseroan terkait hal tersebut. Wah, memang harus ditindaklanjuti. Karena kalau misalnya ini sudah terjadi dan tidak ada tindakan lanjut atau tindakan yang preventif, ini akan menjadi mungkin pertama dan akan ada yang kedua, ketiga, dan selanjutnya. Dan itu bahaya banget, data kita bisa disalahgunakan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Setelah mendapatkan laporan dan langkah pihak Telkom, Kominfo akan mengeluarkan rekomendasi teknis dan berkoordinasi dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN. Sebagai informasi, sebuah akun Twitter Teguh Aprianto @SECGRON atau Sekgron, ini kalian bisa search sendiri ya di Twitter ya. Sampai berita ini ditulis, tweet tersebut telah disukai oleh 20,7 ribu pengguna dan ditanggapi 10,6 ribu kali. Wah. Kita doakan saja ya, semoga masalah ini bisa ditemukan solusinya. Dan ini pelajaran nih buat kita sebagai pengguna media sosial atau pengguna jasa layanan provider lainnya, bahwa hati-hati kalau browsing. Bercanda. Maksudnya adalah hati-hati dalam menggunakan layanan internet. Kita browsing apapun, kita memasukkan data apapun, hendaknya kita harus tahu betul apa yang kita ketik, tahu betul apa yang kita masukkan, dan tahu betul security atau tingkat keamanan dari website tersebut memang terjamin. Jangan sampai data-data yang kita punya itu dipakai untuk tindak kejahatan atas nama kita. Ingat, be smart user. Berita selanjutnya adalah berita baik. Nah, kita lihat dulu nih website kesayangan kita dari inanews.go.id. Kabarnya Gias 2022 berhasil tunjukkan masa depan industri otomotif Indonesia. Wah, siapa nih yang udah kesana kemarin? Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIAS 2022 yang diselenggarakan oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo telah berakhir pada minggu lalu tanggal 21 Agustus 2022. Waduh, sedih dong ya. Jangan sedih, kita cari dulu nih berita baiknya, ada apa sih? Penyelenggaraan GIAS ke-29 telah berhasil mencapai tujuannya untuk menunjukkan masa depan industri otomotif yang cerah. Sesuai dengan tema yang diusung, yakni The Future is Bright. Wede, udah kayak VO-VO iklan mobil belum? GIAS 2022 tampil beda, merepresentasikan masa depan industri otomotif Indonesia yang cerah, terus tumbuh, bergerak ke depan, menyongsong berbagai inovasi teknologi di masa depan. Kehadiran berbagai inovasi teknologi otomotif, termasuk teknologi kendaraan bermotor listrik, di GIAS 2022 menjadi representasi pencapaian industri otomotif nasional. Tapi keren banget sih ya, sekarang kan zaman-zaman mobil atau motor listrik lagi mulai galak-galaknya nih. Bahkan kita kalau cek di beberapa ojek online, itu juga sudah ada yang namanya motor dengan tenaga listrik. Lebih halus, kagak ada suaranya. Kalau ngomong sama bayang jadi kayak hah, nggak gitu. Karena ini minim suaranya. Pokoknya banyak banget ya keuntungan mobil listrik. Termasuk bebas ganjil genap. GIAS 2022 juga kembali menjadi tuan rumah bagi kehadiran berbagai inovasi teknologi otomotif. Sebanyak 39 kendaraan penumpang dan komersial diluncurkan, termasuk diantaranya adalah peluncuran 16 kendaraan listrik, aksesoris, dan kendaraan komersil lainnya.
Gias 2022 ini juga menjadi pilihan bagi para produsen sepeda motor untuk memperkenalkan teknologi dan produk terbarunya. Dan tahun ini Gias juga menjadi ajang peluncuran 7 kendaraan roda 2 yang 6 diantaranya adalah motor listrik. Waduh, suka banget deh kalau udah makin berinovasi, apalagi impact-nya sampai ke lingkungan. Bayangin, kalau kita udah nggak pakai bahan bakar bensin lagi, semuanya pakai listrik. Wow, jadi ramah lingkungan nih. Kalau nggak salah di Norwegia sudah mulai 90% dari pengguna atau pemilik kendaraan bermotor sudah beralih ke elektrik atau listrik. Wah, Indonesia kapan? Ayo, jangan mau kalah. Pada area yang menekankan keunggulan kendaraan bermotor listrik ini, yaitu tidak menghasilkan polusi gas buang dan suara. Seperti yang Agasa bilang tadi tuh. Lebih dari 10.000 pengunjung telah mencoba dan merasakan langsung sensasi kendaraan listrik, baik kendaraan penumpang, kendaraan komersial, maupun sepeda motor di area Gias EV Test Track sepanjang pameran berlangsung. Wah, seru banget ya, bisa merasakan langsung nih menaiki kendaraan listrik. Pelaksanaan Gias tahun ini juga menjadi ajang yang mendorong pencapaian industri otomotif Indonesia. Meski Gaikindo tidak pernah menetapkan penjualan sebagai target pada Gias, namun pencapaian yang sangat baik dari para peserta Gias 2022 akan menjadi faktor pendorong pertumbuhan industri otomotif di Indonesia. Kita juga harus dukung nih karya-karya anak bangsa yang sekarang sudah mulai berani untuk menunjukkan inovasi-inovasinya terutama di bidang otomotif. Semoga beberapa tahun lagi kita bisa 100% bebas dari bensin alias full pakai tenaga listrik. Gak lengkap rasanya kalau Agasa nggak ngasih tahu rekomendasi kegiatan atau tempat yang wajib kamu cobain. Nah, buat kamu nih terutama para pecinta seni, jangan lupa datang ke Menara Astra Jakarta karena di sana bakal ada pameran lukisan karya Revolta Syafri dan Eko Banding yang bertajuk Indie. Pameran ini akan berlangsung dari tanggal 15 Agustus kemarin sampai nanti tanggal 28 Agustus 2022 di Menara Astra Jakarta. Jangan lupa nih buat kamu yang ngaku anak seni banget, pecinta seni atau bahkan seniman, ini wajib datang ke sana karena di sana selain ada pamerannya, juga bakal ada diskusi-diskusi seputar seni. Jadi selain menambah wawasan kamu juga bisa merefleksikan karya-karya seni kamu, mungkin cari inspirasi dan lain-lain bisa tuh di situ. Jadi ingat 15 sampai 28 Agustus di Menara Astra Jakarta. Ya, itu tadi berita-berita menarik yang sudah Agasa kasih nih buat sahabat Ina. Nah, buat sahabat Ina yang pengen banget nih tahu lagi informasi-informasi terkini dan terupdate, jangan lupa untuk saksikan terus Ini Berita Ina di channel Ina News TV setiap hari Rabu. Dan jangan lupa buat follow akun sosial media kita di TikTok, Instagram, dan juga Facebook di inanews.official dan juga Twitter di Ina News Indo. Dan jangan lupa kunjungi kanal berita kita di www.inanews.co.id. Sampai jumpa!